Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wa an-naru haqq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alaina ma'ahum, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amal wan niyyah wal huda innaka 'ala kulli shay'in qadir. Qala Allah 'azza wa jalla, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan semua nikmat yang akan Allah berikan kepada kita, baik nikmat-nikmat yang kita ketahui maupun nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui. Shalawat dan salam semoga senantiasa selamanya Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, semua para sahabatnya, keluarganya dan semua umatnya. Terima kasih kepada Sahibul Bait Pak Nur beserta istri. Beliau sedang ada hajat dan maksud, dan istri sedang ada program untuk memiliki keturunan. Tentunya kita sebagai sesama saudara kaum muslimin, bersama saudara muslim beliau, sama-sama membantu, mendoakan semoga apa yang beliau dan istrinya cita-citakan, hajatkan, Allah kabulkan, wujudkan. Allah mudahkan urusannya, sehatkan beliau beserta istrinya, hasil maksud dengan selamat di khair. Dan tentunya untuk kita semua, masing-masing kita pasti memiliki hajat dan cita-cita kepada Allah. Semoga doa-doa kita semua pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niatnya baik kita, hajat-hajat kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan dan Allah ijabah fi khairin ma'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul kalam kalamullah." Sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah. Sebaik-baik firman atau omongan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi di antara sebagian firman-firman Allah tersebut. Mentadabburi kalamullah. Insyaallah akan kita tadabburi adalah surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Allah memulai firman-Nya dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan hendaklah kalian, wahai umat Muhammad SAW, untuk bersegera meraih maghfirah, ampunannya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah memulai dengan kata anjuran untuk bersegera. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Jadi kalau kita menangkap firman Allah ini, kesannya adalah untuk kita bersemangat. Kebalikannya, jangan sampai kita kendor, lalai ataupun berleha-leha. Dalam apa?
dalam meraih maghfirah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat realitas kita, atau kita tanya pada hati nurani kita, ketika kita sedang dihadapkan pada urusan dunia dan kemudian juga dihadapkan pada urusan akhirat, bagaimana sikap? Apakah ketika kita dihadapkan pada urusan dunia kita bersemangat, bersegera? Apakah ketika kita urusan akhirat kita malah berleha-leha atau bersantai-santai? Ketika Allah menceritakan tentang manusia untuk mencari rizki, Allah berfirman dan memerintahkan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di muka bumi ini, wa kulu min rizqi, dan makanlah oleh kalian dari sebagian rizki dari bumi tersebut. Ketika Allah berbicara tentang mencari rizki, memakan dari sebagian rizki yang ada di bumi ini, maka Allah cukup berfirman dan memerintahkan famshu, berjalanlah kalian. Berjalan, bukan berlari, cukup berjalan. Tapi ketika urusan akhirat, untuk meraih ampunan Allah, meraih surga yang lebih luas daripada langit dan bumi, Allah tidak menyuruh dengan ungkapan yang santai, tapi wasari'u, bersegera. Dalam konteks ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang namanya lomba, kayak lomba lari, pasti pesertanya banyak, bukan satu orang. Jadi lomba siapa yang paling cepat, paling duluan untuk melakukan kebaikan. Oh, ini buka, ada siapa yang mau bangun masjid? Oh, saya. Dulu zaman Rasulullah SAW pernah ada ketika tengah terik matahari, ya, habis zuhur atau sebelum zuhur, tiba-tiba datang ya beberapa sahabat Rasulullah SAW, satu kabilah, satu kaum, nampak pada wajah mereka kelaparan dan keletihan, kepayahan. Rasulullah melihat mereka begitu sedih, langsung terlihat dari roman wajah Rasulullah SAW. Jadi wajah Rasulullah SAW itu sangat mudah bisa dilihat. Kalau beliau sedang marah bisa ketahuan, beliau sedang kecewa bisa terlihat. Saat itu sahabat melihat roman wajah Rasulullah sedang kecewa dan merasa sedih, lihat kondisi sebagian sahabat beliau yang kelaparan dan kepayahan. Maka ada seorang sahabat yang bersegera membawa kurma yang dia miliki. Dia yang menginisiatif. Tiba-tiba ketika melihat seorang sahabat itu kemudian berinisiatif ngasih kurma yang bersedekah kepada orang-orang yang kelaparan, sahabat yang kelaparan itu, tiba-tiba sahabat yang lain pun terinspirasi dan ikut sama-sama bersedekah. Jadi sahabat ini mendahului daripada sahabat-sahabat yang lain, sehingga Rasul pun memuji sahabat tersebut dengan ucapan sabda beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha min ghairi ayyin qusur min ujuri syai'an. Siapa yang membuat satu gebrakan, satu inisiatif daripada kebaikan, dia menjadi pelopor, pendahulu, pendobrak dalam hal kebaikan, kemudian dia diikuti oleh para followersnya, maka dia akan meraup dan meraih pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Betapa banyak pahala yang diraih oleh sahabat yang berinisiatif memberikan sedekah beberapa kurma, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Fastabiqul khairat, bersegera, wasari'u. Kemudian juga ketika Allah menyuruh untuk menghadiri salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au. Jadi kalau tadi
mencari rezeki adalah famsu, berjalan. Kalau fas'au itu saat dia lebih cepat daripada berjalan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah penuhi panggilan Allah, zikir kepada Allah, maksudnya adalah hari Jumat, dan tinggalkan jual beli. Jadi idealnya nih, kita sebagai seorang mukmin itu ketika di hadapan kita ada urusan pekerjaan akhirat, maka harusnya bersemangat dan bersegera tanpa menunda-nunda dan berleha-leha. Bukan sebaliknya, urusan dunia bersegera, urusan akhirat tertunda-tunda, bahkan dia cukup di belakang saja. Ada sab di depan kosong, malah nyuruh-nyuruh, Pak saya duluan Pak, saya di belakang aja. Nah ini suatu yang keliru, harusnya bersegera. Coba aja kita lihat fenomena realita kita. Apakah kita sebenarnya sudah lebih cinta kepada akhirat atau cinta pada dunia? Coba misalkan ada orang sudah pesan tiket pesawat harus terbang jam 2 atau jam 3 dini hari. Itu saya yakin, mungkin kita semua yakin, orang itu sudah siap-siap ya, pikirannya, fokusnya, konsentrasinya untuk bisa terbang tepat pada waktu itu. Dia tidak akan terlambat dan tidak ingin terlambat. Karena takut terlambat terbang, takut uangnya, tiketnya hangus dan sebagainya. Itu untuk urusan dunia, coba seperti itu. Tapi untuk urusan akhirat bagaimana? Dipanggil azan subuh bagaimana? Untuk sholat tahajud di musim dingin seperti ini bagaimana? Udah bangun jam 12 malam, masih dingin, cuma ke toilet doang, terus tarik selimut lagi. Malam masih panjang gitu ya. Padahal bisa jadi dia bisa bebas, padahal harusnya kalau bisa dia sholat dulu, atau paling tidak dia masih sempat sebelum subuh sholat tahajud dua rakaat. Ketika misalkan datang panggilan adzan subuh, dia harus segera datang untuk panggilan subuh tersebut. Kalau untuk urusan tiket saja yang harganya kata Indonesia sekitar 8 juta 10 juta, itu dia bersemangat dan takut hangus, takut rugi, takut uangnya amblas, takut nggak bisa terbang, itu 10 juta. Bagaimana mungkin dia kemudian merelakan rugi, kehilangan dunia dan segala isinya karena tidak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Banyak orang yang begitu menyesal ya, ketika kehilangan, nggak bisa terbang, tiketnya hangus, menyesal, menangis, menggeruk dan sebagainya. Tapi ketika kehilangan ya, sholat sunnah qobliyah subuh, atau bahkan tidak sempat berjamaah sholat subuh pun, santai-santai saja hatinya, tidak ada perasaan menyesal. Subhanallah. Ulama-ulama salaf terdahulu itu begitu, Bapak-bapak sekalian. Mereka kehilangan takbiratul ihram pun mereka sudah merasa menyesal, dan itu merupakan musibah bagi mereka. Bahkan mereka tidak jarang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ketinggalan takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam. Jadi kita perlu mengecek lagi diri kita masing-masing. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi bersegera untuk meraih maghfirahnya Allah dan surganya Allah. Bersegeralah melakukan apa? Amalan-amalan yang mana kalau kita lakukan amalan-amalan tersebut akan kita raih maghfirahnya Allah dan surganya Allah. Ini bukan berarti Allah itu pelit atau bakhil, gak mau ngasih maghfirah dan surganya secara gratis, tidak. Tapi sebagai ujian. Apakah kita mau enggak dengan maghfirah dan surga yang seluas langit dan bumi itu? Lalu apa saja amalan-amalan yang bisa mendatangkan maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersegera melakukan amalan-amalan tersebut? Di antaranya, tentu yang pertama yang paling masyhur adalah beristighfar. Karena dengan istighfar akan menurunkan dan mengundang maghfirah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah wasari'u, maka bersegeralah untuk memperbanyak istighfar. Apalagi yang bisa mengundang maghfirah Allah, ampunannya Allah.
sehingga dosa-dosa kita diampuni. Di antaranya adalah berwudu. Berwudu itu jamaah sekalian, itu bisa mengundang maghfirah Allah, menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, siapa orang yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu ia baguskan wudunya, maka kharajat khotoyahu, akan keluar dosa-dosanya, hatta min tahti alfarihi, sampai keluar dari ujung-ujung jari-jari. Ya. Maka di antara yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah selain istighfar adalah berwudu. Dosa-dosa mata bisa gugur dengan air wudu. Dosa-dosa tangan, dosa-dosa kaki melangkah tempat-tempat yang dosa, yang maksiat, guguran dengan air wudu kita. Apalagi yang bisa mengundang maghfirah Allah. Makanya bersegera untuk berwudu, apalagi berwudu di musim dingin, ya. Itu ada fadilah tersendiri. Bahwa di antara yang akan menghapuskan dosa-dosa adalah isbaghul wudu fil makari, menyempurnakan wudu di saat kita di masa yang tidak kita sukai, di musim dingin. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah dimudah, ada bisa dihangatkan airnya. Itu fadilahnya lebih besar kalau berwudu di musim-musim biasa. Jadi bersegera, ya. Makanya bagus kalau kita bahkan untuk dawamul wudu, senantiasa punya wudu, batal wudu lagi. Ada orang berwudu ketika dia untuk sholat, itu sudah harus memang seperti itu. Tapi ada orang yang menjaga wudunya, setiap kali batal dia wudu. Itu bagus. Bahkan ada yang lebih tinggi daripada wamul wudu adalah tajdidul wudu. Meskipun dia belum batal wudunya, dia wudu lagi. Ustaz, apa itu boleh? Boleh. Tajdidul wudu artinya kita masih punya wudu, tapi pengen wudu lagi. Apa itu boleh? Boleh. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu dalam keadaan kita masih punya wudu. Untuk apa Ustaz kalau begitu? Kan tadi diantaranya bisa menggugurkan dosa-dosa. Apalagi kalau langsung sholat 2 rakaat seperti amalan Bilal bin Rabah itu, ya. Beliau amalannya dalam wudu dan kemudian senantiasa sholat setelah berwudu. Di antara yang bisa mengundang maghfirah adalah wa kathratul khuta ila masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah. Maka semua ini harus disikapi dengan apa? Wasari, disikapinya dengan bersegera. Harus bersegera, bersemangat. Kalau bersegera berarti kesannya kita bersemangat. Beda dengan orang-orang munafik. Perhatikan ayatnya ketika Allah berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu apabila mereka melakukan sholat qamu kusala, maka mereka sholatnya kusal-kusal. Apa itu kusal-kusal? Berleha-leha gitu, ya. Qamu kusala, males gitu, ya, gitu. Nah, maka lawannya dari orang mukmin itu bersemangat. Subhanallah. Itu diantara yang bisa meraih daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat 5 waktu, ya, itu seperti sungai yang mengalirnya akan membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian apalagi duduk di bekas tempat sholat, ini bisa meraih ampunannya Allah, bahkan didoakan oleh malaikat. Selama kita habis sholat kemudian duduk di tempat sholat, gak pindah kemana-mana dan belum batal, selama itu pula kita akan meraup doanya malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Kalau kita duduk selama 10 menit, selama 10 menit malaikat berdoa seperti itu, entah berapa kali. Lebih lama lebih banyak kita meraup doanya malaikat. Dan doa malaikat itu sudah pasti diijabah. Beda dengan doa kita. Kalau doa kita belum tentu. Kadang ada mawani, penghalang daripada doa-doa kita. Entah maksiat kita, entah apa hal yang lainnya. Kalau doa malaikat, karena mereka adalah orang-orang yang bebas dari dosa, bersih, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara yang bisa meraup ampunan Allah, maghfirah Allah adalah
membaca zikir subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali di pagi hari dan sore hari, maka pahalanya akan dirampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Kemudian wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan bersegeralah kalian di samping meraih ampunannya Allah, bersegera pula kalian untuk bersemangat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nih diumumkan, ya, kata Emir Qadar ini, siapa yang datang sholat subuh ke Masjid Dauli akan dikasih uang 1.000 real misalnya. Wah, itu bisa full penuh ya. Kan lumayan Pak 1.000 real juga ya. Itu bisa penuh. Bagaimana lagi kalau Allah memanggil kita, ya, mengiming-imingi dengan surga. Arduhas samawati wal ardh, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Langit ada berapa Pak? Berapa lapis? 7 lapis. Kalau bumi berapa lapis? 7 lapis. Wah, benar nggak 7 lapis ya? Ternyata itu bukan cuma peribahasa saja ya. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ternyata betul dalam ayat Al-Quran ada. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan demikian juga bumi sama seperti langit, ada 7 lapis. Jadi itu ungkapan bukan ungkapan isapan jempol, tapi ada dalilnya. Ada dalilnya. Akhir surat At-Tolak kalau nggak salah. Nah, bagaimana cara meraih surga? Itu banyak ya amalan-amalan yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang bisa menjadi asbab kita meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antaranya adalah berdoa kepada Allah minta surga sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannah 3 marrat, qalat al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah." Siapa orang yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah sebanyak 3 kali, minimal 3 kali, sebanyak 3 kali. Dalam riwayat yang lain sebanyak 7 kali. Jadi bukan 1 kali, minimal 3 kali, maka surga akan berkata. Surga akan berkata. Oh, berarti surga bisa berkata. Betul. Surga adalah makhluk Allah dan bisa berkata. Bagaimana berkatanya surga? Bahkan surga berkatanya adalah mendoakan orang yang berdoa minta surga kepada Allah 3 kali. Surga doanya gini. Doanya surga ini, Allahumma adkhilhu jannah. Kata surga, ya Allah, masukkanlah orang itu yang minta kepadamu surga 3 kali, minta aku, kata surga, masukkan dia ke dalam surga. Demikian juga neraka pun sama, ya, bisa berkata. Kalau kita minta kepada Allah kan supaya dilindungi dari neraka 3 kali, maka neraka pun akan berkata dan berdoa, ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Jadi ini sebuah peluang, sebuah kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam surga dengan salah satu caranya adalah berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali mohon surga. Caranya gimana? Bisa pendek seperti ini. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Boleh kita baca sama-sama ya. Saya dulu. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Amin. Ya Allah, dengan karunia dan kemurahan-Mu kabulkan doa-doa kami tadi. Ustaz, kalau bisa bahasa Arabnya gimana? Bisa dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah kita masing-masing bisa. Iya. Nggak tahu nih, saya pernah dari Sunda kan ceplosan bahasa Sunda terus. Baik. Yang kedua adalah di antara amalan bisa meraih surga adalah sholat asar dan sholat subuh. Man sholal bardain dakhala jannah.
Siapa orang yang sholat di waktu dingin, para ulama mengartikan adalah sholat subuh dan asar, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian juga amalan yang lain yang bisa menjadi jalan masuk surga adalah rajin mencari ilmu atau rajin hadir di kajian-kajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi semua amalan-amalan ini harus disikapi oleh kita dengan apa? Wasari, bersegera, bersemangat. Jangan ingin ketinggalan oleh orang lain. Ya. Kita harus bersemangat untuk meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa menjadi kita masuk dalam surga? Rasul menyatakan, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi di antara amalan masuk surga adalah selalu berkata jujur apa adanya. Ini pun bisa menjadi jalan ke surga. Maka dalam kondisi apapun, kalau kita ingin masuk surga harus berkomitmen untuk berkata jujur apa adanya. Kalau kita pernah mendengar kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang 3 orang yang tertinggal dari perang Tabuk itu, ya, itu kisahnya sangat panjang. Ya, surat At-Taubah ada dalam hadis Sahih Bukhari. Sangat panjang tapi sangat inspiratif, di mana yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik dari murka Allah dan murka Rasulullah SAW adalah berkat kejujurannya. Ketika yang lain orang-orang munafik minta maaf, iktidak pada Rasulullah SAW, ya Rasul minta maaf, saya nggak bisa ikut perang Tabuk karena alasan ini, dengan alasan ini buat alasan bohong, pokoknya berbohong. Rasul udah maafin. Padahal keluarganya Ka'ab bin Malik pun sudah ngasih saran, udah kamu ikutin aja kayak orang-orang kebanyakan tuh, ya. Modus. Modal dusta aja sama Rasul gitu. Ka'ab pun hampir terpengaruh oleh bisikan-bisikan negatif tersebut. Tapi Ka'ab berpikir begini, dia seorang mukmin, beliau adalah sahabat perang Badar juga, veteran Badar ya. Tapi kata Allah enggak ikut perang Tabuk. Sampai turun ayat surat At-Taubah itu. Ka'ab berpikir seperti ini, kalau saya berbohong kepada selain Rasulullah, mungkin saya akan bisa berhasil membohongin dia dan kebohongan saya akan terbongkar. Tapi kalau saya berbohong kepada Rasulullah SAW, bisa jadi Allah nanti ngasih tahu kepada Rasulullah sehingga terbongkar aib-aib saya. Meskipun dia dengan berat hati, hanya dia datang kepada Rasulullah SAW ada di Masjidnya Nabawi. Hanya dia berkata jujur bahwa beliau tidak ada alasan untuk meninggalkan perang Tabuk. Tidak alasan bagi beliau untuk tidak ikut serta Nabi untuk perang Tabuk. Akhirnya Rasul menunda dulu urusan Ka'ab bin Malik. Singkat cerita, turunlah ayat yang Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik menyatakan sebuah ungkapan yang sangat terkenal di mana beliau mengatakan, "Innama najjani Allahu bisidqin," atau kama qala radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dari murkanya Allah, dari murkanya Rasulullah SAW dengan apa? Dengan berkah kejujuran. Dan bahkan beliau bertekad dan berkata, demi Allah, sejak mulai sekarang saya akan selalu berkata jujur. Sampai beliau meriwayatkan hadis ini pun sudah tua renta, beliau tetap memegang konsep dan prinsip kejujurannya. Jadi seperti itu. Ini adalah jalan menuju surga. Kemudian yang terakhir nih, di antara yang bisa menjadi sebab masuk dalam surga adalah suka mengucap salam. Senang kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara-saudara muslim kita. Kemudian suka ngasih makan atau suka traktir, bukan suka ditraktir. Suka traktir dan suka tahajud. Ya. Masih tidak traktir. Ya, Citra. Di mana Rasulullah SAW bersabda, inilah hadis yang pertama didengar oleh Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi, Nabi Yahudi. Ayyuhan nas, afshus salam, sebarkan salam oleh kalian.
Assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Kanan kiri assalamualaikum. Ya, gak bosan bersalaman tangan, gak bosan ucapin salam. Wa at'imut ta'am, kasih makanan. Wa sallu wan nasu niyam, salat malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Di semua amalan yang sudah disebutkan tadi itu harus disikapi oleh kita dengan apa? Wasari'u, bersegera. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yang mana surga itu luasnya arduha as-samawati wal ardh, seperti 7 lapis langit. Seandainya 7 lapis itu kemudian dihamparkan dan disambungkan, ya, 7 lapis langit yang luas, kita nggak tahu luasnya seperti apa. Langit dunia, ada langit kedua, ada langit ketujuh, dihamparkan dan disambungkan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Al-Qadir, disambungkan lagi dengan sab'a al-ardin, 7 lapis bumi disambungkan lagi. Itu luasnya surga. Maka kata ulama, bayangkan itu luasnya surga, apalagi luasnya, apalagi panjangnya surga. Dan perlu diingat, ya, yang namanya penduduk surga itu minoritas dibandingkan dengan penduduk neraka. Artinya nih, yang akan ngisi surga kan nanti adalah manusia dan jin, ya. Yang akan ngisi manusia adalah manusia dan jin. Tapi surganya masing-masing gitu, ya. Bahkan nih ada sebuah ungkapan ulama yang cukup unik. Ini katanya, beliau mengatakan, sebagaimana ketika di dunia kita nggak bisa melihat jin, kita kan bisa melihat jin, ya, tapi jin bisa melihat kita, ya. Dan mana yang diwajibkan untuk takbir ibadah kan cuma 2 golongan, kan, manusia dan jin. Ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunziruna qa'ilakum hada. Ya, wahai golongan manusia dan jin. Jadi jin dan manusia diwajib ibadah kepada Allah, dan nanti ada surga dan neraka bagi manusia dan jin. Bukan cuma manusia aja, dan jin juga. Nah, ada ulama yang kemudian mengatakan begini pendapatnya. Maka nanti di surga pun katanya akan sebaliknya. Di surga manusia bisa melihat jin, tapi mereka nggak bisa melihat kita. Wallahu a'lam. Ini sebagian ulama. Nah, maksud saya adalah, bayangkan, yang namanya nanti penduduk neraka itu mayoritas, sedangkan penduduk surga itu minoritas. Pemilihan kalah. Apa itu, Pak? Pemilu kan. Pemilu. Banyak yang neraka. Ya. Kalau voting kalah. Jadi bayangkan ketika nanti, ya, tempat itu yang namanya neraka itu dia banyak. Bayangkan perbandingan seperti ini. Min kulli alfin wahid. Jadi ketika nanti di hari kiamat, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam AS, ya Adam, labbaika rabbana wa sa'daik, ya wahai Allah, wahai Tuhan kami. Maka kata Allah, wahai Adam, ambil oleh kamu ba'thanna, ya, atau kirim dari anak keturunanmu ba'thanna. Jadi sebagian keturunanmu masukkan ke dalam neraka. Berapa jumlahnya, wahai Allah? Dari setiap 1000 anak keturunanmu, 999 masukkan ke dalam neraka, yang menjadi ahli neraka, yang 1 masuk ke dalam surga. Bayangkan perbandingannya seperti dalam hadis. Dari 1000 orang, ya, hanya 1 yang masuk surga, sisanya berapa? 999 orang masuk ke dalam neraka. Penuh ke neraka, surga masih 1 orang. Bayangkan, ya, berarti betapa luasnya surga milik ahli surga nanti. Bahkan dalam hadis dinyatakan bahwa orang mukmin itu akan mewarisi, ya, mewarisi rumah-rumah, istana-istananya orang-orang kafir seandainya dia masuk surga. Tapi karena nggak masuk surga, itu akan jadi ahli waris, itu diwarisi oleh orang-orang mukmin. Jadi minoritas di surga, udah minoritas, surganya luas. Udah minoritas, surganya luas. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, ketika surga masih kosong, akhirnya Allah menciptakan ansya'a, ya, menciptakan makhluk yang kemudian untuk diisi di dalam surga, ya. Jadi makhluk ini diciptakan langsung oleh Allah.
langsung untuk mengisi surga, saking masih luas dan kosongnya surga. Bayangkan saja, orang yang paling terakhir masuk surga alias orang yang paling miskin properti dan kekayaannya di surga itu memiliki luas surga 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia. Allahu Akbar. Itu bidadarinya berapa kan? Apanya? Bidadarinya. Bidadarinya berapa? Kan semangat semua kan? Semangat lagi nih. Senyum semua kan? Jadi jangan khawatir ya. Kalau di dunia nggak berhasil untuk poligami, di sana nanti bisa. Merdeka. Merdeka ya. Di sana nggak ada cemburu. Kan? Senyum semua kan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sana nggak akan kesepian, nggak akan ada rasa bosan ya. Bayangkan ketika terbayangkan surga dan segala kenikmatannya seperti itu, apakah mungkin kita menjadi kemudian tidak wasari'u ya? Tidak wasari'u, tidak bersegera untuk hadir ke kajian, tidak bersegera untuk melangkahkan kaki ke masjid, tidak bersegera untuk berwudu, tidak bersegera untuk berdoa minta surga, tidak bersegera untuk mengucapkan salam, tidak bersegera untuk ngasih makan, tidak bersegera untuk tahajud dan sebagainya. Fastabiqul khairat. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, di mana surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan berarti surga sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Surga dengan segala kenikmatannya sudah tersedia, sudah ada. Sudah menunggu para penghuninya. Dan nanti ketika di akhirat ya, ini ada perbedaannya nih surga dan neraka nanti. Kalau nanti di akhirat surga itu sudah terbuka pintunya. Adapun neraka masih tertutup. Makanya ada ayat di akhir surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Akan digiringkan orang-orang yang akan menjadi ahli neraka ya. Orang-orang kafir ila jahannam zumara, menuju neraka jahanam secara bergelombolan, berkelompok zumara. Hatta idza ja'uha, ketika mereka orang-orang kafir sedang mendekati neraka jahanam, futihat abwabuha, baru dibuka pintu neraka. Supaya apa? Supaya akan terlihat kengeriannya. Bayangkan kalau ada orang ya, ada orang misalkan penjahat akan dibawa ke satu tempat, ya ditutup misalkan ya, atau dia nggak tahu di balik pintu itu ada siksaan apa, ada ancaman apa, ada gertakan apa, ada penjara seperti apa, dia nggak tahu, ditutup pintunya. Itu akan lebih mengerikan dibandingkan ketika dia sudah melihat, ketika di Bogor jalan kaki menuju tempat penjaranya, tapi sudah melihat dari jauh, oh kayak gitu tempat penjaranya, masih ada kulkas, masih ada TV, ini tuh koruptor katanya. Ya, kalau udah kelihatan berarti bisa berkuranglah rasa takutnya. Tapi kalau ditutup, ya penjaranya ditutup belum misalkan, itu akan kengeriannya akan terasa dalam hati. Apa yang dibalik pintu penjara ini? Sipir-sipirnya kayak gimana? Sebelum ya, oh juga kita dari penjara dunia dan penjara akhirat. Ya, demikian juga neraka. Ketika orang-orang kafir itu dibawa ke neraka jahanam, masih ditutup. Baru ketika sudah dekat dibuka. Ketika dibuka pintu neraka jahanam, mereka akan semakin ketakutan. Tapi ketika Allah berbicara ketika orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika datang orang-orang yang ahli bertakwa ya, itu sudah terbuka surganya, sudah menyambut. Bahkan dalam riwayat disebutkan ya bahwa rihul jannah, aromanya surga itu bisa tercium dari sekian jarak yang sangat jauh ya. Aromanya surga, harumnya surga sudah tercium, apalagi ketika masuk ke dalamnya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian bagaimana sih sifat di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang akan meraih daripada surga ini dan juga ampunannya Allah? Yang pertama, Allah teruskan ayat ini dengan ngasih gambaran karakteristik orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka. Di sini Allah menggunakan kata kerja fi'il mudhari, artinya ditajaddud wal istimrar. Orang yang bertakwa punya karakter dia yunfiquna fis sarra'i wad dharra, senantiasa berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Ya. Pokoknya dia rutin berinfak, bersedekah, ya, dengan hartanya. Ya. Ketika dia lapang maka berinfaknya besar. Ketika dia sempit, ya bisa wadorro tetap berinfak, tapi meskipun begitu dia mengeluarkan sedikit saja. Jadi jangan kita malu untuk berinfak, bersedekah kalau kecil atau meskipun kecil. Dulu ada seorang sahabat punya kebiasaan setiap hari dia harus bersedekah. Bahkan beliau radhiyallahu anhu pernah bersedekah meskipun hanya dengan sebutir kue. Ya. Beliau merasa malu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah memberikan sebutir anggur kepada pengemis. Ya. Tidak sebutir anggur. Di mana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun, meskipun ini sebagai gambaran bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Mungkin bagi pandangan manusia akan menyepelekan, ya. Percuma dong, cuma ngasih 1 real doang atau ngasih semua sebutir anggur saja. Ya. Dulu pernah ada sebab nuzulnya, ya, ada orang-orang munafik yang mengejek orang-orang mukmin karena bersedekah sedikit. Apa katanya itu orang-orang mukmin itu, coba lihat, sedekahnya sedikit, ya, itu nggak bermanfaat, nggak akan sampai pahalanya kepada Allah. Allah nggak ngasih pahala. Allah membantah keyakinan orang-orang munafik ini dengan mengatakan bahwa Allah nggak akan menyia-nyiakan amal kebaikan sekecil apapun, dan demikian juga Allah nggak akan lalai dengan dosa sekecil apapun. Semuanya akan tercatat. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, yang kedua, sifat karakter orang-orang yang bertakwa adalah dia suka dan dia mampu menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidh, ya. Orang-orang yang menahan emosi. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya kita bermuamalah dengan sama manusia, kadang ada kalanya kita terjadi gesekan-gesekan. Dan biasanya kadang-kadang gesekan itu tidak akan jauh-jauh biasanya, entah dari rekan kerja atau mungkin tetangga atau mungkin kerabat ataupun dari mana saja. Ya. Biasanya yang bikin kita jengkel itu apa? Di antaranya, ya. Contohnya nih, itu bukan tugas kita, tapi malah dibebankan pada kita. Harusnya ini tugasnya rekan kita, harusnya ini adalah tugasnya dia, teman kita. Dia malah lepas tanggung jawab, malah menuduh bahwa itu adalah tugas kita. Artinya dia membebankan tugasnya kepada kita. Ini kan kadang-kadang manusiawi, timbul rasa jengkel. Bahkan bisa jadi timbul amarah, bukan bisa jadi timbul perselisihan, percekcokan dan sebagainya. Nah, karakter orang yang bertakwa itu dia ada emosinya, dia juga manusia, tapi dia bisa mengelola. Wal kadhiminal ghaidh, dia bisa meredam emosinya. Artinya apa? Manusiawi, dia punya emosi, marah ada, tapi dia meredam dan menahan. Makanya ibaratnya itu al-kadhiminal ghaidh, ibarat oleh ulama ibaratkan seperti air di dalam geriba. Geriba itu apa ya? Wadah air yang terbuat dari kulit zaman dahulu, ya. Di mana air itu udah penuh, kemudian ditutup dengan kulit, ya. Kemudian diikat supaya air dari dalam itu enggak tumpah keluar. Ibaratnya orang yang sedang marah itu seperti itu, ya. Di dalam dirinya ada dorongan dan desakan untuk meluapkan emosinya. Nah, disinilah orang-orang yang bertakwa diuji. Apakah dia bisa
wal kadhiminal ghaidh, agar emosinya tidak tumpah keluar, ya. Agar amarahnya tidak muntah keluar, apakah dia bisa atau tidak di sini? Di sini ujiannya. Bahkan ada pahalanya. La taghdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Tentunya adalah marah dalam urusan-urusan dunia. Kalau urusan agama, ketika agama kita dinistakan, kita harus marah. Tapi ketika Rasulullah SAW ya dalam hal-hal pribadi, maka beliau lebih memilih untuk mengalah dan menahan emosi. Di sini orang betapapun karakternya adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, bahkan kalau bisa dia memaafkan kepada orang yang telah membuat kita jengkel. Memang ini lebih berat ya. Ini adalah tahapan. Paling tidak orang yang bertakwa dia bisa menahan emosinya. Tapi ada yang lebih baik dari itu adalah setelah dia menahan emosi, kemudian dia memaafkannya. Wah, itu lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari itu ada apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada orang berbuat yang menyebabkan hati kita jengkel, kemudian kita redam kejengkelan kita, bahkan ya lebih dari itu kemudian kita memaafkan dia, bahkan lebih dari itu kita berbuat baik pada dia di puncak. Tidak semua orang bisa seperti itu. Contoh dulu pernah ada nama seorang ulama salaf namanya Ibrahim Al-Adham. Ibrahim Al-Adham. Beliau pernah melihat seorang pembunuh ayahnya. Padahal beliau mampu untuk melakukan kisos, tapi beliau kemudian memaafkannya, bahkan ngasih hadiah kepada pembunuh ayah tersebut. Ya, beliau mungkin mengamalkan ayat tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan inilah puncak daripada akhlak ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Kita berbuat baik kepada orang yang memperlakukan kita dengan baik, itu mah biasa aja. Tapi yang luar biasa adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Inilah puncak daripada ihsan. Al-ihsan an tuhsina ila man asa ilaik. Bahkan dikatakan bahwa puncak daripada akhlak itu 3. Sil man qata'a, sambungkan orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Ketika ada kerabat kita memutuskan silaturahim dengan kita, maka kita sambungkan. Nah, itu luar biasa. Orang kerabatnya sudah musuhin dia, malah dia berbuat baik pada dia, bersilaturahim, berbuat baik. Kemudian wa'fu an man dzalama, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Wa'ati man harama, kemudian beri kepada orang yang pelit kepadamu. Ini adalah puncak-puncak akhlak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian, apakah orang yang bertakwa itu selalu mulus semuanya seperti ini? Ya, tidak. Tapi ada kalanya orang yang bertakwa pun bisa berbuat kesalahan dan dosa. Makanya selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang idza fa'alu fahisyah, apabila mereka berbuat fahisyah. Fahisyah itu adalah, kata para ulama ya, memaknai dan menafsirkan fahisyah dengan zina. Dan orang-orang yang pernah berbuat zina, au dzalamu anfusahum, atau dia pernah menzalimi dirinya, artinya dosa-dosa di bawah zina. Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia ingat kepada Allah, ingat kepada ancamannya Allah, dan beristighfar dan bertaubat, maka Allah pun akan mengampuni. Di sini ada sebuah isyarat bahwa orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak akan pernah jatuh pada dosa. Bisa saja orang yang bertakwa dia akan terjatuh pada dosa. Mohon maaf, bahkan mungkin bisa dosa yang besar juga, tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini kita melihat fenomena yang namanya dosa fahisyah, dosa besar zina ini sudah menyebar. Naudzubillah. Apa di antara faktor pembuka
ya dosa-dosa zina ini setidaknya ada beberapa faktor yang kita perlu ketahui dan kita jauhi. Yang pertama adalah pandangan orang berpacaran. Makanya untuk menutup pintu zina, maka tutup pintu-pintu penyebab dan jalan-jalan ke arah zina tersebut. Yang pertama adalah yang namanya pacaran. Berpacaran itu adalah pintu terbukanya menuju zina. Maka tutup pintu itu. Kemudian juga ikhtilat, bercampur gaulnya antara laki-laki dan perempuan. Itu kadang bisa menimbulkan fitnah dan riak-riak dan bahkan bisa menjadi jalan untuk zina juga. Maka sebisa mungkin kita hindari juga. Seperlunya saja. Seperlunya saja. Karena setan itu luar biasa lihainya. Kita sering mendengar cerita-cerita ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu. Kemudian juga menjaga mata dari pandangan-pandangan yang diharapkan oleh Allah. Menutup pintu zina juga. Ya, dan juga tidak boleh memperlihatkan ya. Baik perempuannya tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada laki-laki. Demikian juga laki-laki tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada maksudnya yang non-mahramnya. Dan ingat bahwa perintah menundukkan pandangan mata bukan hanya untuk laki-laki saja. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangan mata. Ini tidak hanya buat laki-laki aja, tapi ayat selanjutnya adalah wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan juga oleh Muhammad, wahai Muhammad, kepada wanita-wanita muslimah, mukminah, yaghuddna, agar mereka menundukkan pandangan juga. Wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang mahramnya, demikian juga laki-laki sebaliknya. Dan juga tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada yang tidak halal baginya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Apa balasannya bagi orang-orang yang bertakwa seperti itu, dia berbuat dosa pun dia bertobat kepada Allah? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasannya adalah lahum maghfiratun min rabbihim, akan mendapatkan maghfirah dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan surga-surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya mata air khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah maghfirah dan surga adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Jadi sebaik-baik bonus dan kebaikan itu adalah ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih bonus oleh atasan kita bisa senang. Tapi kalau kita dikasih bonus maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik pahala dan upah bagi orang-orang yang beramal soleh. Maka walikullin darajatun mimma 'amilu, setiap orang itu akan meraih surga sesuai dengan amal-amalnya. Semakin banyak amal-amal solehnya, maka akan semakin tinggi surganya. Kalau kurang amal-amal solehnya, maka surganya pun akan lebih rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin banyak orang berbuat dosa, maka darokatnya, ya jurang nerakanya pun makin dalam. Semakin sedikit, maka jurang nerakanya semakin lebih di atas. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Tambah pada Allah surga dan kami berlindung padamu dari neraka. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian ini dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عزى به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan.